Halo nih Mas Bro, Bu Bro, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, balik lagi sama Murdokus bareng Maudok. Nah sekarang Maudok mau rakit PC, di mana pilihan komponennya cukup high-end. Bukan cukup lagi sih sebenarnya, udah high-end banget lah. Soalnya kan VGA-nya pakai Radeon RX 7900 XTX. Nah, di rakit PC kali ini, Maudok bakal lebih fokus ke VGA, khususnya bagian performa. Meskipun pilihan komponen lain juga bakal disebut. Jadi, penasaran? Sama Maudok juga penasaran? Tonton terus video ini, oke? Selamat datang di channel Murdokus. Oke bro, rakit PC kali ini budgetnya itu kurang lebih sekitar 41 jutaan. Angka yang pastinya tinggi banget. Bisa setara motor CBR 150R dong. Tapi pilihan komponen bisa sepadan, terhitung balance juga. Terus kualitas yang dibawa bisa solid. Masih bisa buat nantang gaming modern, resolusi 4K, rata kanan. Buat pembuatan konten juga oke banget. Cuma hardware yang dipakai sebenarnya opsional. Bisa jadi patokan aja kalau kalian pengen ngebangun PC pakai hardware yang sama. By the way, berikut opsi komponen yang dipakai buat rakit PC kali ini. Nah, prosesornya itu pakai AMD Ryzen 7 7700 yang punya 8 core sama 16 thread. Plus clock speednya tinggi banget, nyampe 5,3 GHz dan punya TDP nyampe 65 watt. Buat cooler, Master Liquid 240L Core ARGB masih bisa nahan beban buat CPU 65 watt kayak Ryzen 7 7700. Kualitas solid, estetika masih dapat, harga juga nggak mahal banget. Kalau MOBO, ROG Strix X670i Gaming Wi-Fi jadi pilihan utama di konten rakit PC kali ini. Banyak fitur mewah, kualitas juga oke banget. Cuma kalau harga mahal, kisaran 9,2 jutaan. Nah, jika dirasa terlalu tinggi, kalian bisa ambil opsi MOBO lain yang lebih murah. Banyak alternatif juga. Kalau RAM, V-Color Manta X-Sky DD5 32GB dengan speed 6000 MHz bisa cocok buat dipasang dengan platform baru kayak soket AM5 ini. Ini udah dukung fitur AMD Expo sama harga juga nggak mahal banget. Estetika juga dapet, sama kualitas terhitung positif. Kalau storage, T-Force Cardia A440 kapasitas 1 TB bisa jadi opsi utamanya. SSD ini terhitung kenceng, read speed bisa nyampe 7 GB per second, terus ada dual cooling bawaan. Kalau casing, Cooler Master Box 520 Mesh bisa jadi pilihan utamanya. Case ini terhitung kelas mid-range, tapi banyak fitur menarik yang bisa mudahin pemasangan hardware. Terus area luas, masih bisa nampung komponen internal yang besar-besar. The bestnya itu fitur airflow yang dibawa. Pokoknya punya case ini, komponen bisa lebih adem suhunya. Kalau PSU di rakit PC ini, pakai Cooler Master MWE 1050 Gold V2. Kapasitas watt pastinya besar banget. Bisa cocok buat aset berharga di masa depan. Nambah hardware nantinya nggak usah khawatir, daya kurang. Harga juga nggak mahal banget. Buat tambahan kipas di casing, Mang Udok pakai Master Fan MF120 Halo 2 dari Cooler Master yang punya kisaran harga sekitar 200 ribuan. Fan-nya terhitung adem, terus kualitas sama estetika juga menawan. Tapi ini sih alternatif, cuma biar lengkap aja sama airflow makin positif. Kalau VGA, Radeon RX 7900 XTX reference jadi pilihan utama di rakit PC high-end kali ini. Nah, ini yang bakal dibahas lebih detail. Setidaknya juga bisa jadi patokan saat kalian berencana pengen beli VGA ini. Soalnya ada hal yang dirasa menarik buat diketahui konsumen. Entah dari sisi positif maupun minus saat nyoba VGA ini. Oke, komponen kan udah lengkap. Proses rakit PC pakai case ini juga terhitung mudah. Bagian panel atas casing bisa dilepas. Jadi masang ayo nggak ribet banget. Terus pemasangan PSU sama kabel-kabel juga nggak ribet. Apalagi kan PSU-nya udah full modular. Jadi pasang dulu aja kabel utama ke MOBO. Terakhir itu pasang ke PSU.
Yang jadi masalah sebenarnya pasang kabel VGA 8 pin. Areanya kecil banget bro. Itu bisa jadi catatan penting, dimana kalian perlu masukin kabel 8 pin dulu sebelum pasang Mobo. Agak ribet sih bagian ini, apalagi jika ternyata Mobo udah dipasang. Tapi overall proses masang hardware ke casing masih aman. Cuma cek aja catatan penting tadi tentang kabel VGA 8 pin di casing. Nah, hasil rakit PC setelah jadi kece banget bro. Wibawanya dapat, estetika juga terhitung menawan. Kipasnya udah full, bagian depan ada 3, atas pakai kipas bawaan AIO, terus belakang pakai master fan MF120 Halo 2. Jadi airflow bisa dapet banget, coolingnya makin adem. Terus lightingnya bisa diatur pakai software bawaan Mobo. Jadi lebih kompak gitu dan makin menawan. Buat performa, Mang Udok bakal lebih bahas ke performa VGA. Soalnya komponen lain sebelumnya udah dibahas tuh. Kalian bisa cek detailnya lewat link di deskripsi ya. Oke bro, VGA yang dipakai itu jadi komponen termahal yang punya harga kisaran 18-19 jutaan. Tapi RX 7900 XTX itu jadi pilihan terbaik tim merah saat ini buat konsumen. Kabarnya masih bisa bersaing dengan RTX 4090. Jadi kalau dibandingin RTX 4090, harga dirasa jauh lebih murah. Tapi apa beneran bisa jadi rekomendasi? Desain reference asli bawaan AMD ini punya dimensi nggak panjang banget. Sekitar 28,7 cm dan tebalnya itu makan slot di casing nyampe 2,5 slot. Jadi sebenarnya nggak besar banget. Casing mid tower masih bisa nampung VGA ini. Terus buat nilai TGP alias Total Graphic Power bawaan itu nyampe 355 watt. Dan rekomendasi PSU yang disaranin itu minimal 800 watt. Jadi cocok juga pakai PSU 1050 watt dari Cooler Master. Cuma sebenarnya konsumsi daya nggak beneran nyampe 800 watt. By the way, pin VGA yang dipakai itu 2x8 pin. Jadi nggak usah pakai PSU ATX 3.0, soalnya standar PSU lama masih ngedukung VGA ini. Kalau performa, VGA ini beneran powerful. Tes sintetis 3D Mark Time Spy nunjukin skor grafis nyampe 27K. Meskipun masih kalah sih hasilnya dibanding RTX 4090. Tapi nyoba ngetes di beberapa game yang terhitung menuntut resolusi 4K max setting, FPS-nya bisa nyampe di atas 100 loh. Contoh, Dirt 5 max setting resolusi 4K, FPS rata-rata dapat 138. Terus di Far Cry 6 Ultra setting, FPS rata-rata dapat 111. Nah, game balap kayak Forza Horizon 5, FPS rata-rata dapat 124. Udah deh, minimum monitor 4K 120Hz wajib dipakai buat VGA ini. Beneran loh, biar balance. Terus di game Horizon Zero Dawn, FPS dapat 108. Angka yang juga tinggi banget. Terus di The Witcher 3 Next Gen, frame rate rata-rata terhitung 98. Masih oke dan positif. Cuma buat game kayak Cyberpunk 2077, frame rate rata-rata nggak lebih dari 60. Game ini kayaknya masih terlalu demanding. Malah VGA sekelas RX 7900 XTX ini nggak bisa nembus FPS di atas 70. Apalagi jika ray tracingnya aktif. Untungnya game ini dukung AMD FSR. Jadi jika frame rate dirasa kurang, aktifin fitur ini aja. FPS bakal lebih boosting dan makin tinggi. Nah, performa kan overall positif. Suhu juga terhitung adem. Rata-rata suhu yang dihasilin VGA ini saat main game nyampe 69 derajat Celcius. Faktor casing yang punya airflow baik kayaknya ngaruh banget tuh. Terus konsumsi daya rata-rata saat main game itu sekitar 347 watt. Ini sahabat PLN banget lah dan bisa diwajarin. Cuma yang disayangin itu dan minus terbesar VGA ini sebenarnya konsumsi daya saat idle. Itu bisa nyampe 100 watt lebih loh. Nggak tahu bug atau emang pada dasarnya dari sana. Tapi beneran ngeganggu banget. Dicoba update driver terbaru agak turun nyampe 83 watt. Tapi masih terhitung tinggi dan pasti nggak nyaman. Nah, terkadang konsumsi daya balik lagi ke normal setelah main game nyampe kisaran 15 watt. Tapi itu balik lagi ke tinggi.
perlu ada perbaikan nih secepatnya dari AMD biar nggak ngeganggu buat konsumen. Jadi itu dia PC build ala Murdochross sama pengalaman Mang Udok tentang preview performa, khususnya VGA RX 7900 XTX di konten Rakit PC kali ini. Kinerja bisa oke banget, harga juga terhitung lebih ramah dibanding RTX 4090 atau bahkan 4080. Cuma yang disayangin itu konsumsi daya saat idle, itu sih catatan pentingnya. Jadi nggak semua diungkap, tapi semoga bermanfaat. Yes, jangan lupa like dan subscribe-nya.